البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal dalil dari pembahasan ini adalah firman Allah Ta'ala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki adalah qawwam. Qawwam yaitu yang memimpin. Sebagai apa? Sebagai qaim, sekaligus sebagai muqim, yaitu muqawwim, muqim, yaitu yang menegakkan, yang mengurusi orang yang di bawah kepemimpinan dia. Al-qaimu bi maksudnya adalah yang mengurusi, jadi memperhatikan kemaslahatannya dan sebagainya. Wa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, disebabkan karena sesuatu yang Allah lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, yaitu Allah memberikan kelebihan kekuatan fisik dan kekuatan akal bagi laki-laki di atas perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan karena apa yang mereka infakkan dari harta benda mereka. Ini menunjukkan bahwasanya yang ma'ruf memang lelaki itulah yang menginfaki anak dan istrinya. Ini adalah kewajiban mereka. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Baihaqi dan lain-lain dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, hadisnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isma ayyudayya may yaqut." Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawab dia, makanannya itu makanan asasi. Intinya adalah dia yang wajib memikul, karena dia yang telah berjanji kepada Allah, berjanji kepada wali si perempuan. Sekarang dialah wali perempuan itu. Wali berarti yang mengurusi, memang ya tawalla, yang mengurusi, yang mengelola, yang mengendalikan, yang mengatur, yang melindungi dan seterusnya. Baik, maka laki-laki lah yang wajib untuk menginfaki. Makanya laki-laki mendapatkan warisan dari orang tuanya atau yang lainnya itu secara umum lebih banyak dari perempuan. Karena memang tanggung jawab dia menafkahi diri sendiri, menafkahi anak istri, bahkan juga menafkahi orang tua yang masih hidup apabila mereka memerlukan, dan juga menafkahi mungkin adik dan kakak perempuannya apabila tidak ada wali yang lebih dekat lagi dan mereka memerlukan itu dan sebagainya. Tanggung jawabnya banyak sekali, makanya dia dapat warisan banyak. Di antara tanggung jawab dia adalah menafkahi anak istri. Baik. Maka apabila si lelaki tidak berusaha untuk mengurusi nafkah mereka, dia berdosa. Tapi kalau dia sudah berusaha, sudah bersungguh-sungguh berusaha untuk bekerja, untuk mencari nafkah, ternyata belum didapatkan kemudahan untuk itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia sudah berusaha, maka insya Allah yang seperti itu dimaafkan. Tayyib. Apakah istri tidak boleh bekerja? Boleh, tetapi di bagian-bagian yang tidak ada kemaksiatannya, tidak ada ikhtilat, tidak tabarruj, pamer-pamer aurat dan sebagainya itu. Tayyib. Maka kalau seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, sebenarnya si laki-lakinya dapat pekerjaan, yaitu melaut. Hanya saja tidak rutin. Terkadang berangkat, terkadang memang mungkin belum ada panggilan, tapi sebenarnya dia ada pekerjaan. Semoga dari hasil melautnya itu dia mampu menafkahi diri sendiri dan orang-orang yang di bawah tanggung jawab dia selama ditinggalkan dan selama mereka didatangi dan duduk-duduk sama-sama dan sebagainya. Jadi walaupun dohirnya laki-lakinya sedang cuti karena tidak ada order di laut, tapi sudah ada duit yang cukup, maka tidak mengapa kalau istrinya tetap bekerja, yang penting dengan syarat-syarat tadi, tidak menampakkan aurat, tidak
ikhtilat dan sebagainya. Dan laki-lakinya tidak berdosa ketika masa cuti karena hakikatnya dia sudah ada kerjaan. Yang penting ketika dia cuti, dia sudah berusaha juga untuk mencukupi nafkah anak dan istrinya itu, bukan sama sekali tidak ada penghasilan. Adapun di dalam hadis muttafaqun alaih dari Zainab istri Abdullah ibnu Mas'ud, Zainab punya pekerjaan hastakarya, menjual, kemudian menafkahi juga suaminya. Bukan berarti Ibnu Mas'ud hanya sibuk ibadah. Kita tahu bahwasanya setelah futuhat, setelah kemenangan-kemenangan itu ada subsidi dari pemerintah untuk para sahabat, untuk muhajirin, untuk ansor dan seterusnya. Jadi bukan berarti Ibnu Mas'ud sama sekali tidak punya pekerjaan. Bahkan ma'ruf disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam Al-Faqih wal Mutafaqih bahwasanya para pengajar itu ada bantuan dari pemerintah, para pengajar, para muadzin, para imam agar mereka betul-betul menjalankan amanah dengan bagus, maka mereka memusatkan perhatian pada tugas tadi. Jadi bukan sekedar sibuk ibadah, tapi mereka memang dibebani untuk itu dan pemerintah menanggung nafkah mereka sesuai kadarnya. Kalau ternyata masih belum cukup, ya bertakwa semampunya, mencari tambahan yang lain yang halal atau bagaimana, itu tidak masalah. Yang penting bukan sama sekali si lelakinya tidak ada usaha. Wajib ada usaha karena anak istri dia itu tanggung jawab dia. Ar-rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang lelaki itu adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang hasil kepemimpinan dia. Ra'iyah yaitu penggembalaan, orang-orang yang digembalakan oleh dia. Berarti apa? Memang diurusi nafkahnya juga. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.